Oke, cek. Sumpah jujur ini terlalu dekat lensanya dan nggak seluas apa yang ekspektasi gue di awal-awal punya tablet. Oke. Hai semuanya. Apa kabar? It's your girl Nadia, and today I'll be talking about COVID-19 auto test. Ini maksudnya alat tes swab antigen tapi dilakukan secara mandiri, alias kita yang ngetes sendiri. Karena biasanya orang ngetes swab antigen atau swab PCR itu di laboratorium, maksud aku laboratorium kesehatan gitu. Ya mirip-mirip klinik Prodia gitu sih ya kalau di Indo, tapi di sini namanya beda banget. Ada juga yang tesnya tuh di farmasi alias apotek. Dan di apotek tuh bisa dengan atau tanpa reservasi. Yang aku tahu ada di mana itu, di dekat Gare Lyon. Kebetulan ini alat tes swab auto testnya ini aku beli seharga 5 euroan. Ya bisa dibilang cukup murah karena sebelumnya pernah dengar juga yang namanya auto test, tapi harganya mahal banget dan nggak di reimburse Security Sosial, nggak di reimburse sama asuransi sayangnya, which is itu mahal banget. Dan pengalaman aku swab test itu baru 2 kali, which is pertama kali swab itu bulan November, akhir November tanggal 25 ya to be exact. Itu pertama kali aku tes karena diselenggarakan oleh Agence Régionale de Santé kerjasama dengan Cruz, dan di situ kita bisa swab gratis, swab antigen, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Terus swab kedua waktu itu pas mau main ke rumah temen di Quesnoy-sur-Dole bulan April. Waktu itu aku disuruh tes karena ayahnya temanku ini dia punya penyakit bawaan, khawatirnya ketularan dari aku, jadi aku tes dulu di Cerballiance deket Villeneuve-d'Ascq-Hôtel-de-Ville. Itu laboratorium. Waktu itu tesnya ya swab entah antigen atau PCR, aku lupa, kayaknya PCR. Itu hasilnya dikirimin via email 24 jam setelah tes dan alhamdulillah negatif. Sekarang aku mau nyobain si Flowflex SARS-CoV-2 antigen rapid test ini. Di sini ada buffer tube yang kayak tube kecil gitu buat hasil tes dari tes nasofaring, nasal swabs, tes cassette yang kayak gini yang ada tulisan bukan yang ada tulisannya, ada mengindikasikan positif atau negatif. So mari kita unboxing. Gila aku udah pegal ini, badannya harus bongkok saking lensanya nggak selebar yang aku kira di awal-awal punya tablet. Oke, gila ya, susah juga ya bukanya. Oh ya, by the way, today is Bastille Day kalau dalam bahasa Inggris. It's like 17 Agustusan di Indonesia, tapi kalau di sini 14 Juli. Oke. Jadi banyak yang libur dan ternyata baru ngeh juga banyak yang tutup. Meskipun ada beberapa toko, kafe gitu-gitu yang buka. Oke, I finally berhasil untuk membuka maksudnya unboxing. Oke, di sini ada tube-nya yang tadi aku omongin. Terus ini ada apa ini? Package insert. Kayaknya ini guide swab test dalam bahasa Inggris ya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Aku mau baca dulu sih sebenarnya sebelum tes karena dakdikdukser. Aku udah lama banget gak swab test dan aku udah vaksin. Alhamdulillah udah vaksin 2 kali juga. Terus ini kayak cotton bud-nya gitu. Wait, kelihatan nggak sih? Ya pokoknya gitulah, kayak cotton bud, disposable swab, sekali pakai. Terus ini kayaknya instructionnya juga si tes ini, tapi dalam bahasa Jerman. Gosh, I thought there was the French version of the instruction. Terus ini nggak tahu buat apa sih boxnya ini. Nanti kita lihat instruksinya kayak gimana. Dan ini kayaknya tes kasetnya, the one that indicates positif atau negatif si tesnya itu. Ternyata gini ya, alat auto test. Dan terus di kardusnya juga di sini bisa kelihatan kalau negatif itu garisnya 1 di C. Kalau positif either
dua-duanya kelihatan banget atau satu lagi samar-samar di C dan T-nya. Kalau nggak ada apa-apa sama sekali, even satu garis di T doang, artinya invalid, alias apa ya istilahnya? Nggak apa ya? Bisa dijelasin nggak? Pokoknya ya invalid aja lah ya istilahnya ininya, apa tesnya. Sekarang aku mau baca dulu sebelum menggunakan swab test, dan kata mas-masnya yang di farmasi itu bilang kalau mau coba tes sendiri kalau bisa posisinya lagi apa ya rebahan gitu, jadi biar apa ya, ya pokoknya enakeun weh lah posisinya mah. Sekarang aku masukin dulu, gila ya kebanyakan kertas, kebanyakan ini juga. Sekarang aku baca dulu. Oh ya, katanya di sini udah apa namanya, di cupnya ini udah ada apa namanya airnya gitu. Aku nggak tahu nama airnya tuh air apa. Jadi nanti setelah colok itu di apa namanya aduk-aduk selama 30 detik. Terus di nggak tahu kenapa ini ada gambarnya tuh kayak ini dipencet sambil di rotate cotton bud testnya setidaknya 5 kali selama di squeeze tube-nya. Begitu diangkat, ini masih kayak di squeeze gitu, terus ditutup, nggak tahu ya dikocok atau enggak, terus langsung dimasukin deh. Untuk hasilnya juga di sini tulisannya 15 sampai 30 menit baru kelihatan. Oke, aku deg-degan guys. Tapi ini nggak dijelasin apa harus di shake dulu setelah di apa setelah nyolok gitu, di shake sebelum ditutup atau gimana ini. Wait, aku deg-degan sumpah. Swab sendiri apalagi aku udah lama nggak cocolok hidung, like swab tuh gila sakit banget sih, takut. Mudah-mudahan negatif, because these days aku ya cukup sering keluar rumah meskipun untuk hal-hal yang cukup tidak penting demi konten ya. Oke. Oh mungkin ini kardusnya tuh buat naro si cupnya itu kali ya, the one that I'm folding right now. Terus kan kalau nggak salah gini ya, hop gini gitu. Mudah-mudahan. And then ini ada tutupnya, nggak tahu tadi masangnya gimana sih. Oh ya betul, yang bagian kecil ini di atas, and then ini di bawah. Tadi something like this. Aduh, aku deg-degan. Sekarang mari kita coba. Oke guys, sekarang mau aku coba. Aduh ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini, cotton budnya like cuman di satu sisi gini sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Saya kok tahu ini dulu. Aduh. Tapi harus dalam. Ya Allah, bismillah. Kurang dalam ini. Aku takut. Oke. Dulu satu lagi. Ya Allah, bismillah. Aku deg-degan. Oh, oh my god. Aduh. Maaf ya. Oke. Aduh, aku takut sumpah kalau terlalu dalam. Oke. Sekarang kita aduk-aduk di sini. Tadi di rotate setidaknya udah 5 kali. Nah, kayaknya di squeeze tuh biar bener-bener accurate gitu kali ya. Aduh, maaf gak kelihatan. Apa jadi biar semua sampelnya tuh udah masuk. Aduh, sumpah sakit banget. Bismillah ya. Mana lagi? Ini tutupnya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, katanya tidak ada instruksi mengenai harus dikocok atau gimana. Terus ini juga aku nggak terlalu baca berapa tetes dimasukin. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, aku deg-degan.
Aku takut gak terlalu dalam sumpah tadi coloknya. Takut. Oke. Bismillah. Aduh, jangan positif, jangan positif, jangan positif. Oke. Aku mau coba pakai apa namanya, chronometer. Katanya sih 15 sampai 30 menit. Aku coba 15 menit dulu ya. Oh, kayaknya ini airnya pas. Apa? Aduh, gak kelihatan, maaf. Dipasin, sengaja dipasin jadi biar pas dituang sini tuh udah semuanya habis gitu. Ngerti gak sih? Oke, oke. Aduh, maaf. Okay, so it's like we're literally my first auto test. Tes swab secara mandiri, swab antigen sih ya ini. Kalau PCR, aku nggak tahu. Ini antara akunya kurang dalam. Karena jujur kalau terlalu dalam sakit banget. Cuman pas aku colok tadi sih kayaknya lumayan masuk banget. Meskipun nggak apa namanya nggak sedalam orang-orang itu. Karena jujur kalau sedalam itu aku takut. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya mulai terlihat. Padahal masih 2 menit. Oh ya, live update. Jadi sesuai pengumuman tanggal 12 kemarin, vaksin anti COVID diwajibkan untuk semua orang, dan untuk para nakes by 15 September belum pada vaksin nggak akan dibayar, which is kind of nggak adil buat beberapa nakes yang sebenarnya anti vaksin, dan banyak sih beberapa orang di sini yang anti vaksin juga. Nggak cuman Indonesia yang berspekulasi bahwa oh vaksin udah vaksin kok masih bisa kena bla 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 bla. Beneran, aku ada kenalan yang apa ya udah vaksin itu baru 1 injection masih bisa kena. Aduh, maaf, ini kayaknya apa abis colok-colokan itu jadi pusing. Dan alhamdulillah negatif. Aku bingung sih mau coba swab lagi atau enggak nanti di Aprium Farmasi atau dimanapun yang terdekat, pokoknya yang penting swab entah antigen atau PCR. Kalau PCR kayaknya di labo deh. Terus kalau yang pertama kali aku colok itu kayaknya swab antigen. Yes. Oh my god. Deg-degan sih, tapi alhamdulillah negatif. So, tinggal imunnya aja yang dijaga. Jadi meskipun aku udah vaksin dan dengan varian Delta yang sekarang lagi ngelunjak-ngelunjaknya, kebetulan vaksin aku Pfizer efektivitasnya cuma 64% menghadapi varian Delta, tapi untuk varian Alpha dan kawan-kawan insya Allah 94%, which is gede banget efektif. Nah, cuman kalau vaksin yang bisa melawan varian Delta aku nggak tahu ya vaksin yang seperti apa. Tapi ya sudah saja, mudah-mudahan semakin hari semakin turun dengan banyaknya orang yang langsung bukan antri sih, langsung reservasi untuk vaksin via Doctolib. Kemarin sampai penuh kalau nggak salah tanggal 12, dan pokoknya kemarin tanggal 13 udah rekor banyak banget yang vaksin. Aku lupa the exact number, tapi pokoknya banyak banget, sejutaan atau agak kurang dikit, tapi 900 ribuan nyampe sih ya, hampir sejuta. So ya, tapi ya mudah-mudahan dengan mereka ikut vaksin like benar-benar setelah pengumuman itu ya I hope they're okay, meskipun baru satu injection vaksin pertama. Cuman mudah-mudahan banyak juga yang udah vaksin kedua. Nah, tapi ada juga yang kata dokternya vaksin cuman sekali kalau sudah pernah kena COVID 3 bulan sebelumnya, dan nggak bisa 2 vaksinnya karena takutnya gimana gitu. Aku nggak tahu kenapa. Cuman all I know
selama ini alhamdulillah nggak pernah kena COVID, dan vaksin juga udah 2 kali, jadi ya oke. Maaf lama videonya, tapi ya di sini sekarang aku cuman mau apa namanya, ngetes beneran gak sih si auto test ini misal bisa membantu kalau misalkan suatu saat hasilnya positif, harus minta PCR secepatnya di lab. Jadi biar apa ya, lebih sure aja, lebih yakin aja hasilnya beneran positif atau enggak gitu. In case kalau ada yang positif ya. Oke, so that's it for my video today. Sumpah ternyata lucu juga ya ada alat auto test gini, banyak banget yang dijual, dan mudah-mudahan kedepannya juga bisa membantu karena aku juga butuh kadang-kadang si swab antigen ini kalau mau ke mana-mana. So ya, yeah, I'll see you guys on my next video. Bye.